Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian di rumah semuanya baik dan sehat. Alhamdulillah, kita walaupun tidak bisa berjumpa di sekolah, di dalam kelas biasanya kita belajar, tapi sekarang kita diperintah untuk hanya melakukan aktivitas di rumah saja. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi atau belajar dari rumah. Itu semua tetap bisa dilakukan, salah satunya melalui media online. Jadi Ibu harap kalian nanti simak video ini sampai selesai, karena ini materi pesantren kilat. Nantinya di akhir video ini akan Ibu berikan tugas. Kalian nanti mengerjakan tugasnya di buku tugas masing-masing ya. Jadi untuk materi sanlat yang pertama, yaitu Ibu akan membahas tentang materi puasa Ramadan. Sebelum kita masuk ke materi, apa sih itu puasa? Jadi puasa itu menurut bahasa berasal dari kata saum yang berarti menahan diri dari sesuatu. Nah, menurut istilah, yakni puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, makan dan minum, dan semua hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu pengertian puasa. Mudah-mudahan anak-anakku semua diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan puasa hingga lancar sampai puasa Ramadan berakhir. Amin. Puasa Ramadan ini sebenarnya puasa yang kita nanti-nantikan. Jadi kalian sebagai umat muslim seharusnya senang ketika bulan puasa itu tiba. Jadi kalian bisa melaksanakan aktivitas puasa Ramadan, ibadah-ibadah, walaupun semuanya itu dikerjakan di dalam rumah, seperti kebiasaan sholat tarawih di masjid atau di musola, tadarusan bersama teman-teman, itu ditahan dulu. Kalian lakukan semuanya dari rumah, beribadah di rumah bersama orang tua, tadarusan bersama keluarga, sahur juga bersama keluarga, begitu pula berbuka. Jadi kalau tidak hal yang sangat mendesak, Ibu harap kalian jangan keluar rumah. Kemudian nanti akan Ibu sampaikan beberapa hal mengenai puasa, yaitu yang pertama adalah syarat wajib puasa. Jadi apa saja sih syaratnya supaya puasa kita nanti lancar dan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah orang Islam. Jadi semua orang Islam itu diwajibkan untuk berpuasa, tidak terkecuali. Ya, jadi semua orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Ada juga nanti orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Yang kedua adalah balik. Jadi kalian sudah masuk balik, biasanya kalau perempuan itu 9 tahun, kalau laki-laki minimal 15 tahun, atau kalian sudah pernah bermimpi, itu juga sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, mempunyai akal. Jadi orang yang berakal diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Ketika jasmani kita sehat,
kuat dan rohani kita juga beriman, memiliki iman, nah itu juga wajib untuk berpuasa. Kemudian bermukim atau bukan orang yang musyafir. Kalau musyafir boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti mereka disuruh mengganti atau mengkodok puasa di hari lain. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Untuk perempuan harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang ketujuh adalah mampu. Mampu nih maksudnya ya kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi itu syaratnya. Ada juga orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, diwajibkan untuk mengganti atau membayar fidyah, misalnya musafir tadi, kemudian wanita haid, nifas, nah itu juga malah tidak boleh berpuasa, tetapi disuruh menggantinya di hari yang lain. Kemudian ibu hamil, menyusui, orang tua renta ataupun sakit parah itu juga boleh untuk tidak berpuasa. Mereka diperbolehkan mengganti puasa, atau jika sudah tidak mampu sama sekali maka mereka diperkenankan untuk membayar fidyah. Itu tadi syarat wajib puasa Ramadan. Jika syarat wajib puasa Ramadan sudah dipenuhi, maka kalian harus tahu rukun dan sunnahnya puasa. Ya, rukunnya apa sih puasa itu? Nah, rukun dan sunnah puasa. Rukunnya ada dua. Yang pertama adalah niat. Jadi kalian harus niat dulu sebelum memulai puasa. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu adalah tergantung dengan niat puasa. Selanjutnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu juga merupakan rukun puasa. Jadi kalian harus tahu rukunnya. Kalau rukun sudah terpenuhi, insya Allah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam puasa bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah itu banyak sekali mengobrol pahala. Jadi pahala itu ada di mana-mana. Apapun yang kita lakukan ketika itu dalam hal kebaikan atau hal positif, maka Allah akan memberikan kita pahala. Tidur mendapat pahala, berbicara yang baik-baik mendapat pahala. Apalagi melakukan ibadah-ibadah yang lain, itu pahalanya semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa sunnah, hal sunnah ketika kita berpuasa. Jadi kalian rugi ketika berpuasa tidak melaksanakan hal-hal yang sunnah ya. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah makan sahur. Jadi makan sahur itu merupakan sunnahnya puasa. Walaupun kalian tuh masih ngantuk sekali ketika bangun jam 3 malam harus makan, itu berat memang, tapi harus dipaksa walaupun hanya seteguk air putih. Itu sudah mendatangkan pahala. Ya, kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Ketika azan maghrib berkumandang, maka kalian harus menyegerakan untuk berbuka puasa. Sunnahnya juga ada lagi, berbuka dengan yang manis-manis. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa buka puasa. Jadi Ibu harap kalian semuanya sudah bisa membaca doa buka puasa ya. Yang keempat, berbuka dengan yang tadi aku jelaskan, berbuka dengan yang manis, semuanya harus manis. Karena apa? Dari segi ibadah itu merupakan sunnah Rasulullah. Jadi ketika berbuka beliau mendahulukan memakan yang manis, misalnya kurma atau teh manis atau apapun itu yang penting manis. Kemudian selanjutnya memberi makan pada orang yang berbuka, itu juga sunnah. Ketika kita memberi makanan kepada tetangga, menghantarkan makan kepada sanak saudara untuk berbuka puasa, itu sama saja kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa.
Yang keenam, memperbanyak ibadah sunnah, misalnya membaca Al-Quran, sholat sunnah, duha, tahajud, tarawih, witir. Nah, itu semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, banyak sekali ya pahalanya. Kemudian kita melakukan puasa itu ada atau tidak sih dasar hukumnya? Jadi kita melaksanakan puasa itu dasar hukumnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kalian bisa cek, buka dan dibaca atau mendengarkan ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Begitu bunyi ayatnya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah jelas sekali bahwa seluruh orang Islam termasuk wabil khusus orang yang beriman itu wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jika tidak dilaksanakan puasa Ramadan, maka tunggu pembalasan Allah nanti ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu ada dalilnya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalian tidak boleh mengelak karena itu hukumnya sudah wajib. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang bisa merusak puasa kita, hal-hal makruh, ini harus kalian perhatikan. Yang pertama, berbekam, itu tidak boleh, bisa merusak puasa, hukumnya makruh. Yang kedua, mengulum sesuatu di dalam mulut, misalnya mengemut permen dan lain-lain. Yang ketiga, merasakan makanan dengan lidah, atau nih yang perempuan ya biasanya icip-icip makanan ketika akan membuat menu buka puasa. Jadi kalau bisa kalian jangan icip, dikira-kira saja ya, kecuali dalam acara besar ketika Ramadan, misalnya buka bersama yang dihadiri banyak orang, ketika menunya tidak pas maka akan merusak suasana misalnya, itu boleh untuk mengicip. Tapi kalau hanya lingkungan keluarga, kalian kira-kira saja karena itu hukumnya makruh. Yang keempat, memakai wangi-wangian yang berlebihan, itu juga tidak boleh. Yang kelima, bersiwak atau menggosok gigi di tengah terik matahari. Tidak hanya bersiwak saja, tetapi mandi, misalnya mandi di tengah hari, siang-siang panas, biasanya mandi sehari 2 kali, ketika berpuasa bisa mandi sehari 5 kali. Nah itu makruh hukumnya ya, karena kalian menyegarkan tubuh atau bisa apa ya istilahnya, membuat kalian fresh ini supaya nggak lemas puasanya, misalnya dengan itu. Bisa kok kita menghindari lemas puasa itu dengan cara kegiatan yang lain yang bisa mendatangkan pahala. Contohnya membaca ayat suci Al-Quran atau menghafalkan surat-surat pendek, itu bisa kok membuat kita tidak lemas. Kalian bisa coba di rumah. Kemudian berkumur di luar kumur wudhu, misalnya wudhu sehari 5 kali, berarti kumurnya hanya 5 kali. Tapi kalian misalnya kering nih mulutnya, 5 menit sekali kumur, itu bisa makruh hukumnya, merusak puasa yang kalian lakukan. Sayang kan, seharian sudah menahan tapi tetap saja rusak puasanya. Nah itu hal-hal yang makruh yang bisa merusak puasa. Ibu mohon kalian jangan melakukan hal-hal tersebut. Dan ada juga hal-hal yang membatalkan puasa ya. Kalian pasti sudah tahu apa saja. Kalau belum tahu bisa tanya ke orang tua. Karena waktunya terbatas, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan di buku tugas. Nanti ketika bertemu di sekolah,
kalian kumpulkan ke wali kelas masing-masing, biar nanti wali kelas yang menyetorkan ke ibu. Terima kasih. Untuk tugasnya yang pertama, tuliskan niat puasa Ramadan beserta artinya. Yang kedua, tuliskan doa berbuka puasa beserta artinya. Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. 5 hal ya, 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Itu saja tugasnya. Untuk sanlat yang pertama, nanti kita bisa jumpa lagi ke sanlat berikutnya. Ibu harap kalian tidak bosan menonton video ibu. Jangan lupa ya, tetap like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.